Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Sholat jamak adalah meringkas dua waktu sholat dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur dikerjakan bersama dengan sholat asar atau sebaliknya. Begitu juga maghrib dengan isya. Sedangkan waktu subuh tidak ada jamak yang harus disempurnakan. Dan syarat sebelum diperbolehkan sholat jamak seperti minimal perjalanan sekitar 83 km. Selain itu, perjalanan bukan bertujuan untuk hal yang maksiat. Sholat jamak dilakukan harus saat masih berada dalam perjalanan dan dilakukan setelah keluar dari batas tempat awal. Ada dua jenis sholat jamak. Yang pertama, jamak takdim. Jamak takdim adalah meringkas atau mengerjakan dua sholat fardu sekaligus di waktu sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan saat waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dikerjakan saat waktu maghrib. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir yaitu meringkas atau mengerjakan dua sholat fardu sekaligus di waktu sholat yang terakhir, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan saat waktu asar, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan saat waktu isya. Sholat jamak takdim adalah mengerjakan dua sholat yang dikerjakan di dalam waktu yang pertama. Syarat sholat jamak takdim: yang pertama, niat menjamak sholat diletakkan pada sholat yang pertama. Sholat jamak takdim yaitu pada sholat zuhur dan asar dikerjakan dalam waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dikerjakan dalam waktu isya. Yang kedua, antara dua sholat yang dijamak itu harus berurutan. Sholat jamak takdim harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh dipisah sampai lama sekali. Kira-kira orang melakukan sholat 2 rakaat selesai. Yang ketiga, melakukan dua sholat itu masih dalam perjalanan atau belum sampai tujuan. Misal sedang takbiratul ihram sampai sholat yang kedua, itu masih dalam waktu syarat sahnya orang yang menjamak. Tata cara sholat jamak takdim. Pertama, niat sholat jamak takdim zuhur dan asar. Usolli fardo zuhri arba'a roka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Setelah selesai sholat zuhur, langsung dilanjutkan sholat asar dengan bacaan niat usolli fardo asri arba'a roka'atin majmu'an ma'al zuhri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Aku berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat jamak takdim maghrib dan isya. Usolli fardo maghribi salasa rokaatin majmu'an ma'al isya'i jam'a takdimi lillahi ta'ala.
Aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya dengan jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Setelah selesai sholat maghrib, langsung dilanjutkan sholat isya dengan bacaan usolli fardo isya'i arba'a rokaatin majmu'an ma'al maghribi jam'a takdimi lillahi ta'ala. Aku berniat sholat isya 4 rakaat dijamak dengan maghrib dengan jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat jamak takhir. Jamak takhir adalah mengerjakan 2 sholat yang dikerjakan dalam waktu yang kedua, yaitu pada sholat zuhur dan asar dikerjakan dalam waktu asar. Sholat maghrib dan isya dikerjakan dalam waktu isya. Syarat sholat jamak takhir. Yang pertama, jauh sebelumnya ia sudah memasang niat bahwa akan melakukan jamak takhir. Misalnya waktu zuhur dan asar. Di dalam waktu zuhur sudah ada niat akan menjamak takhir sholat zuhur dalam waktu asar. Jika pada waktu zuhur ia tidak berniat akan menjamak sholat, maka jamak takhir tidak sah. Yang kedua, melakukan 2 sholat itu masih dalam perjalanan. Misalnya ketika takbiratul ihram sampai selesai sholat yang kedua, masih dalam kekuasaan waktu syarat sahnya orang yang menjamak sholat. Niat sholat jamak takhir zuhur dan asar. Usolli farzo zuhri arba'a rokaatin majmu'an ma'al asri jam'a tahir lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Setelah selesai sholat zuhur, langsung dilanjut sholat asar dengan bacaan niat usolli fardo asri arba'a rokaatin majmu'an ma'al zuhri jam'a tahir lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardu asar 4 rakaat yang dijamak dengan zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat jamak takhir maghrib dan isya. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya'i jam'a tahiri lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya dengan jamak takhir fardu karena Allah Ta'ala. Setelah selesai sholat maghrib, dilanjut sholat isya dengan bacaan niat usolli fardo isya'i arba'a rokaatin majmu'an ma'al maghribi jam'a tahiri lillahi ta'ala. Aku berniat sholat isya 4 rakaat yang dijamak dengan maghrib dengan jamak takhir fardu karena Allah Ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nadifa Putri Rusyandi dari kelas 9I nomor absen 18. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas uprak mata pelajaran PAI dari Pak Haji Asep Syaifur Rahman, SAG MPDI. Hari ini saya akan membahas tentang sujud. Sujud yang akan saya bahas hari ini ada 3, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, sama yang terakhir sujud tilawah. Pertama-tama kita akan membahas tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mensyukuri nikmat keberhasilan atau terlepas dari mara bahaya. Nawaitu sujud syukri sunatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikut tadi tata cara melakukan sujud syukur. Selanjutnya sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan 2 sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi di dalam sholatnya karena lupa. Alamin innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikut tadi merupakan tata cara melakukan sujud sahwi. Yang terakhir yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena disebabkan oleh adanya bacaan Al-Quran, yaitu ayat sajadah. Bunyi niat sujud tilawah berbunyi seperti nawaitu sujudan ta'alawati sunatan lillahi ta'ala. Sedangkan bunyi doa sujud tilawah yaitu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwalihi fatabarrakallahu ahsanul khaliqin. Berikut ini adalah tata cara melakukan sujud tilawah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Nawaitu sujudan ta'ala wati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wassawwarahu wasyaqqa samahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikut tadi merupakan tata cara melakukan sujud tilawah. Demikianlah tata cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Saya meminta maaf bila ada salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.